Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang definisinya ya, definisi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Ini dasarnya. Nah, eh, ini kan kalau kita lihat dari A ya, kalau dari B otomatis akan berbeda lagi karena kalau dilihat dari B, sisi depannya otomatis bukan A, tetapi B. Nanti sisi sampingnya A, nah sisi miring yang tetap C. Untuk memudahkan kalian menghafal definisi ini, kita gunakan ini saja ya. Kita bisa gunakan ini. Ini namanya metode asosiasi ya. Sin demi, artinya sinus itu depan dibagi miring ya. Kalian bisa gunakan begitu. Kosami, kosinus itu samping bagi miring, tandesa, tangan depan samping. Ini tips dan trik yang bisa digunakan untuk menghafal definisi ya. Jadi kalau definisi memang harus dihafalkan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan konsep perbandingan tadi untuk menyelesaikan soal. Nah, ini dulu ya contohnya. Misalnya diketahui kosinus sudut alfa adalah 3/4. Pertanyaannya sinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Berapa nilainya? Nah, ini yang harus pertama dilakukan adalah kita buat segitiganya ya, segitiga siku-siku. Setelah dibuatkan segitiga siku-siku, kita taruh ya sudut alfanya. Kalian boleh taruh di mana saja, tetapi jangan di siku-sikunya ya. Ingat, jangan di siku-sikunya. Di bawah sini boleh, di atas boleh, silahkan. Tapi ingat, jangan di siku-sikunya. Ya. Oh ya, ini saya tambahkan sedikit ya dengan alfa sudut lancip ya. Saya tambahkan sedikit ya. Nah, ini alfa saya taruh di bawah ya. Kalau kalian mau taruh di atas tidak apa-apa. Yang penting jangan di siku-sikunya. Sekarang berarti berdasarkan ini kita bisa langsung cari ya. Kita bisa gunakan angka-angka ini. Nah, begini ya kira-kira. Oke. Ya. Ini kita bisa langsung apa namanya ya? Kita langsung gunakan definisi ya. Kosinus itu kan samping bagi miring. Berarti ini 3 ini adalah sisi sampingnya. Nah, kalau di gambar ini sisi sampingnya memang oke, warnanya hitam ya. Saya beri warna hitam memang. Jadi ya kita tidak usah ubah warnanya. Kita gunakan warna hitam saja. Oke, ini samping ya. Saya hilangkan fillnya, saya hilangkan garis pinggir. Oke, berarti sampingnya 3. Ya, pas warnanya memang hitam. Ya, samping bagi miring ya, berarti otomatis 4 itu akan menjadi sisi miringnya. Ya, saya tandai ini miring. Nah, di situ sisi miring pada gambar warnanya merah ya. Saya tandai merah. Dan saya tebalkan supaya jelas terbaca. Ini hitam. Ya, setelah ini teridentifikasi, sekarang kan begini. Yang kita perlukan adalah sisi depan ya. Ya, ini supaya kalian mudah juga ya. Saya copy saja, copy lalu paste di sini. Ya, sebenarnya kan dia perbandingan, tetapi tidak masalah kalau seandainya kalian gunakan seperti ini nih ya, tidak masalah ya. Samping. Sampingnya 3, nah ini miring. Ya, ini auto shape-nya kita pindah pelan-pelan ya. Miringnya 4. Nah, samping miring sudah, yang belum ada itu sisi depan justru.
Berapa sisi depannya? Nah, ini yang harus kita cari sekarang. Ya, depannya warna biru ya. Sudah, saya ikuti warnanya biru saja ya. Biru, 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 biru. Oke. Ini sisi depan kita belum tahu ya, panjangnya berapa. Kita akan cari ya, menggunakan Pitagoras. Oke, jadi kalau dilihat dari alfa seperti ini dia hasilnya. Nah, sisi depan itu kan jelas dia bukan apa namanya, dia bukan sisi miring, pasti. Bukan sisi terpanjang ya, sehingga otomatis karena dia bukan sisi terpanjang ya sudah pasti tidak mungkin hasilnya dihitung dengan penjumlahan. Berarti rumus Pitagorasnya pasti bentuknya pengurangan. Dan ingat, tidak ada pengurangan yang menghasilkan hasil negatif. Ya, itu aturan dasar ya. Karena waktu ini ada yang mengurangkan kok negatif hasilnya gitu. Padahal saya sudah wanti-wanti. Kita bicara ukuran, dan namanya ukuran tidak ada ukuran itu negatif ya. Kalian kan tidak pernah dengar jalan dari mana ya, misalnya dari An3 ke Denpasar minus 60 kilo, itu kan tidak mungkin. Jarak itu selalu positif. Ya, kita cari ya sekarang ya. Pertama saya akan menghitung sisi depan ya. Menghitung sisi depan. Sisi depan ini saya misalkan saja X ya. Boleh huruf lain? Boleh ya, tidak masalah. Saya misalkan saja X ya, berarti ya kita cari ya, X kuadrat. Oh iya, pakai kuadrat. X kuadrat sama dengan, berarti miringnya itu 4 ya, 4 kuadrat dikurangi, sama dengan ya, kurangi dengan 3 kuadrat. Ya, kita hitung biasa ya, 4 kuadrat itu 16, kurang 3 kuadrat itu 9, hasilnya adalah 7. Itu X kuadrat. Nah, kalian perlunya X, berarti X sama dengan, hasilnya tidak selalu bagus, tidak masalah ya. Berarti itu tadi diakarkan ya, akar 7. Nah, kita sudah dapat ketiga sisinya ya. Jadi depan, samping, dan miringnya sudah lengkap. Dengan lengkapnya ke semua sisi ini, berarti kita bisa mencari nilai-nilai yang ditanyakan. Ya, ini saya tulis saja ya, sama dengan 7. Oke. Oke, kita cari satu-satu ya. Apa yang tadi ditanyakan oleh soal? Kita hitung sekarang. Ya, yang pertama dia mencari nilai sinus ya. Saya geser dulu supaya tepat posisinya. Nah, mana dia? Oh, sini dia. Iya. Oke. Berarti saya cari sinus ya, tapi di sini alfa lambangnya. Oh, di sini dia. Nah, saya pakai ini. Sinus alfa sama dengan sin depan bagi miring ya. Saya singkat saja ya, berarti ini saya nggak akan tulis panjang ya. Depan. Saya tulis D saja ya. Miringnya saya tulis mi saja. Saya masukkan nilainya langsung. Depannya itu kan X tadi, akar 7. Berarti di sini akar 7.
miringnya tadi 4. Nah, ini dia. Kalau seandainya ini tidak ada di pilihan, ya kalian lihat dulu bagaimana cara menulisnya. Nah, kadang-kadang dibeginikan ya. Nanti ini saya copy saja. Ini mengubah bentuk pecahan seperti ini kalian pelajari lagi ya. Ini harus bisa. Ya, harus bisa dan pasti bisa ya kalau kalian cobain terus. Nah, ini ya sinus alfa segitu. Pertanyaan selanjutnya, dia akan menanyakan tadi itu nilai dari tangen alfa ya. Saya copy saja ya. Tangen alfa. Sebentar, ini saja saya copy. Tangen alfa. Tangan itu apa? Tangan depan samping, kan desa depan samping. Saya copy ini. Depan samping. Kalau kalian sudah hafal definisi ini, tidak perlu sampai di sini, tidak masalah ya. Oke, saya copy lagi ya. Copy lalu saya paste di sini. Depannya akar 7, tapi sampingnya tadi sisi samping itu nilainya adalah 3 ya. 3 dan warnanya hitam ya. Nah, ini adalah nilai tangannya. Kalau tidak ada, kita ubah lagi. Berarti hasilnya akan jadi, itu kan tidak ada angka di atas, makanya 1 ya. 1/3 akar 7. Nah, begini cara mengubahnya ya. Ini sudah dapat 2. Sekarang apa pertanyaan selanjutnya? Ternyata pertanyaan selanjutnya adalah kosekan. Kosekan itu balikan dari sinus. Kosekan itu balikan dari sinus. Berarti saya copy saja ini. Nah, saya copy paste. Ini saya copy. Saya cut saja lah ya. Saya tukar ya atas dengan bawah ya. Nah, seperti ini. Hasilnya ya otomatis kebalikan dari ini. Nah, miringnya tadi 4 ya. 4 ini kita taruh di atas, per yang di bawah ini akar 7. Tetapi biasanya tidak boleh ada yang seperti itu. Bagaimana caranya? Kembali lagi ke pelajaran kalian yang yang semester 1 ya, tentang merasionalkan pecahan. Jadi kalian kalikan dia dengan apa ya? Dengan kembarannya, sekawannya dia ya istilahnya. Ya, itu kalian gunakan lagi. Jadi apa yang kalian pelajari dulu itu jangan ditinggalkan. Makanya kalian tolong catat. Kalau bisa dicatat. Kalau tidak punya catatan kan susah nanti kalian kerjakan. Nah, ini nanti kita kalikan. Kalau ini dikalikan, hasilnya ya kalian bisa gunakan trik yang lama ya. Ini kan akar 7 kali akar 7 kembar. Berarti dia hasilnya 7 saja. Tambah dengan ini akar 7. Ya, kalau kalian lupa silahkan kalian pelajari lagi materi yang semester 1. Ini masih digunakan ya. Nah, ini kosekan. Sekarang kita cari yang selanjutnya. Dia selanjutnya menanyakan sekan. Sekan itu balikan dari kosinus. Jadi kosinus itu kan tadi samping miring ya. Saya copy saja. Samping miring itu kosinus. Yang punya samping miring itu kosinus. Berarti kalau dia kalau kebalikannya ya miringnya di atas, sampingnya di bawah. Seperti itu. Ya, ini saya copy ya, mi-nya saya bawa ke atas. Miring. Ya, kemudian ini samping ya. Misa ya jadinya ya. Misa samping.
Nah, hasilnya kita copy lagi. Berarti miringnya tetap 4 ya sebenarnya ya. Nah, yang beda ini di sini. Sisi samping itu kan panjangnya 3. Sehingga ini nilainya jadi seperti ini ya. Ya, tidak perlu rasionalisasi apa-apa lagi karena memang hasilnya sudah bagus ya. Ya, ini adalah nilai dari sekan alfa. Terakhir, pertanyaannya adalah nilai dari kotangen alfa. Nah, ini dia. Kotangen itu balikan dari tangan ya. Tangan itu ini, ya sekarang saya balik. Kita lihat ya, kalau ada akar, berarti kalian harus bekerja lebih ya. Sampai dia jadi bentuk yang rasional penyebutnya. Sade ya. Kalau tadi tangan itu desa, ini sade. Ya, kita balik ya ini. Berarti nilainya terbalik ini. Sebentar, saya copy ini saja. Ya. Sampingnya 3 ya, berarti ini 3 warna hitam. Ya, kalau tidak ada di pilihan, kalian lanjutkan pekerjaan kalian ya. Sampai dia jadi rasional, sampai bagus. Biasanya kan seperti itu. Oke, ini saya copy lalu paste dia. Ya, 3. Nah, nanti hasilnya ya 3-nya biarkan. Akar 7 kali akar 7 hasilnya 7. Nah, ini adalah contoh pengerjaan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Silahkan kalian pelajari lagi semua materi yang sudah pernah kalian dapat ya. Bahkan dari pelajaran SMP pun kalian pelajari lagi karena masih terpakai sampai saat ini. Ya, ini dulu ya. Kita akhiri dulu ya karena videonya cukup panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.